Singapura itu lagi was-was banget. Mereka merasa terancam, gara-gara Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Bahkan sampai minta tolong Malaysia. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Singapura dan Malaysia kerjasama dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Johor, Malaysia. Tapi memang Indonesia ini terebut tuh levelnya. Tak diajak pula tuh Batam, Bintan, sama Tanjung Pinang nih untuk masuk ke kawasan ekonomi khusus sama Singapura, Malaysia. Malaysia perang sama Singapura sekarang, orang akan mikir menangnya Malaysia. Itu pikirannya sangat bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ataupun beberapa video pernyataan dari influencer ataupun TikToker Indonesia yang kecewa ataupun sakit hati karena Malaysia dan Singapura mencari cuan tidak diajak, geng. Katanya membuat statement seperti ini, Singapura was-was karena Indonesia ikut bergabung dengan BRICS. Terus Singapura minta bantuan dari negara Malaysia. Wah, ini buat statement seperti apa ya, geng ya? Para influencer ini kok bilang seperti itu ya, geng ya? Bukan Singapura was-was ataupun Malaysia was-was terhadap Indonesia bergabung dengan BRICS. Namun mereka itu, kedua negara itu lagi membangun ekonomi baru untuk kedua negara mereka, supaya negara mereka itu makmur, tidak bergantung dengan negara lain seperti itu. Bukannya was-was ataupun was-was ataupun cemas seperti itu ataupun ketar-ketir, tidak, geng. Mereka itu Singapura dan Malaysia lagi menjalankan kerjasamanya untuk membangun ekonomi mereka, ya tepatnya di pulau ataupun di daerah Johor Bahru, kayak gitu tepatnya, geng. Malah dibilang masalah minta bantuan dengan Malaysia. Ini narasi seperti apa ya, geng ya? Mari kita kasih betul dan mari kita kasih paham para influencer ini, geng. Namun sebelum kita reaction videonya, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Kalian tahu nggak sih, sekarang Singapura itu lagi was-was banget. Mereka merasa terancam, gara-gara Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Oh my God. Bahkan sampai minta tolong Malaysia. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Kenapa BRICS dan Indonesia bisa mengancam perekonomian Singapura di masa depan? Tonton terus videonya sampai habis buat kalian yang belum tahu. BRICS itu bukan aliansi biasa. Mereka adalah kekuatan ekonomi yang luar biasa besar. Dengan 46% populasi dunia, BRICS mencakup hampir setengah dari umat manusia. Artinya, apapun yang terjadi di dalam aliansi ini pasti berdampak global. Nggak cuma itu, mereka juga menguasai sekitar 37% perdagangan dunia, menjadikan BRICS pemain kunci dalam ekonomi internasional. Ditambah lagi, mereka memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah, teknologi yang berkembang pesat, dan pasar domestik yang besar di masing-masing negara anggotanya. Kalau bicara kekuatan finansial, New Development Bank milik BRICS bahkan sudah menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk membiayai proyek besar tanpa bergantung pada lembaga-lembaga barat. Jadi, bisa dibilang BRICS adalah ancaman nyata bagi dominasi ekonomi yang selama ini dikendalikan barat. Singapura yang dikenal sebagai sekutu setia negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, jelas menjadi salah satu pihak yang berseberangan dengan Rusia dan Cina, dua negara penggerak utama BRICS. Singapura bahkan nggak segan-segan ikut memberikan sanksi kepada Rusia, mengikuti langkah negara-negara barat. Langkah ini semakin menegaskan posisinya sebagai kaki tangan barat di kawasan Asia Tenggara.
dengan sikap Singapura yang terang-terangan mendukung kepentingan Barat. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, posisi Singapura sebagai pusat keuangan dan logistik dunia benar-benar bisa terancam. Gimana enggak? Indonesia punya semua modal untuk jadi pemain utama di ekonomi global. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional bikin Indonesia jadi pilihan ideal untuk jadi pusat logistik baru. Indonesia bisa dapat banyak keuntungan dari BRICS. Salah satunya, kita jadi punya akses langsung ke investasi dan teknologi dari negara-negara besar seperti China dan Rusia. Ini bisa banget mempercepat pembangunan infrastruktur kita, termasuk pelabuhan besar yang bisa menyaingi pelabuhan Singapura. Kalau Indonesia berhasil membangun pelabuhan modern di tempat strategis seperti Batam atau di Selat Malaka, maka pemasukan Singapura dari pendapatan sektor pelabuhan akan berkurang. Hal ini dapat mengancam kondisi perekonomian Singapura. Bayangkan saja, dari pelabuhannya saja Singapura mendapat pemasukan 7% dari total PDB-nya, atau setara dengan 600 triliun rupiah. Jadi gini ya, Mbak ya, soalnya yang tadi bersuaranya perempuan, influencer ataupun YouTuber tadi ya, gengnya akhirnya mau bilang kayak gini saja. Mereka bukan was-was ataupun Singapura ataupun juga Malaysia bukan was-was saat Indonesia bergabung dengan BRICS. Maka mereka juga para alpermen itu mereka mendukung saat Indonesia ingin memajukan negaranya karena tujuan negara Malaysia dan Singapura itu biar ASEAN maju bersama seperti itu, Mbak, kayak gitu ya. Tidak was-was. Dan dibilang was-was enggak juga ya Singapura. Kenapa harus was-was kayak gitu ya, geng ya? Pertemuan antara Malaysia dan juga Singapura itu terjadi untuk membentuk ekonomi baru kayak gitu ya. Kerjasama lah istilahnya seperti Malaysia dan Indonesia kerjasama soal para pekerja misalnya seperti itu dan ataupun Malaysia dan Singapura pasal air dan pasal macam dan lain-lainnya kayak gitu. Dan ada influencer mengatakan bahwasannya Indonesia tidak diajak untuk mencari duit seperti itu. Apakah mbaknya sakit hati ataupun para influencer ini sakit hati karena Indonesia tidak diajak juga kayak gitu? Wah, kemolah, marilah Indonesia harus bisa bangkit, bangun tanpa negara-negara besar lainnya. Masa kita bergantung dengan negara-negara besar kayak gitu ya, ya? Kalau kita terlalu bergantung dengan negara-negara besar, kapan kita majunya kayak gitu ya kan, geng ya? Jadi, kemolah, jangan buat statement yang konyol kayak gini ya, geng ya. Oke, geng, jom kita simak lagi video yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Let's go. Indonesia nggak diajak cari duit sama tetangga. Singapura dan Malaysia kerjasama dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Johor, Malaysia. Kawasan ekonomi ini rencananya akan jadi pusat teknologi dan juga keuangan Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah memperlancar pergerakan barang dan juga manusia, serta menarik investasi bagi perusahaan asing. Ini baru Apa betul. efeknya untuk Indonesia? Tentu aja dengan kerjasama kedua negara tetangga, para perusahaan asing akan punya tempat untuk buka kantor di wilayah Asia Tenggara. Karena areanya udah disiapin, dapat insentif pajak, rendah juga dengan korupsi, birokrasinya juga lebih mudah. Serta yang paling penting adalah SDM-nya berkualitas. Menurut gue, harusnya Indonesia tuh mengajak Singapura dan Malaysia untuk ngebuka kawasan seperti ini dengan lokasi di Batam. Kenapa? Karena Batam dekat dengan Singapura dan juga Johor. Plus, jadi wilayah pergerakan barang tiap hari di laut. Gimana pendapat kalian tentang Indonesia yang gak diajak oleh kedua tetangga? Tapi memang Indonesia ini terbetul ya, Pak. Tak diajak pula tuh Batam, Bintan, sama Tanjung Pinang nih untuk masuk ke kawasan ekonomi khusus sama Singapura, Malaysia. Padahal dulu tuh ada yang namanya Sijori. Singapura, Johor, Riau. Itu tuh 3 serumpun yang sangat fenomenal di dunia nyata pada masanya. Tapi sebenarnya ekonomi Batam dengan Bintan itu memang dari Singapura, Pun. Iyalah, kalau di Bintan tuh hotel-hotel yang ada di Lago itu kan orang-orang yang berangkat dari Singapura ke Lago itu. Di Batam lah, Put. Berapa ribu tuh perusahaan Singapura? Tapi kan Singapura itu kan finance-nya itu perbankannya kan masih tetap di Singapura, Ci. Cuma pabrik-pabriknya aja yang ada di Batam. Malaysia perang sama Singapura sekarang, orang akan mikir menangnya Malaysia. Itu pikirannya sangat bodoh. Yang menang Singapura, kenapa? Karena dia akan pakai drone.
Dia punya capital untuk buy the drone. Dan Singapura tuh udah beli banyak sekali drone. Gue pun gak yakin Indonesia perang sama Singapura menang Indonesia. Lu pernah lihat drone yang Cina gak? Tahun baru Cina itu dia bikin naga itu. Nah, itu yang nyerang lu datang ke sini, lu ngapain? Gua lari, I will run the fuck away. Itu tentara itu yang di Ukraina. Kan ada beberapa video yang kebocor kan, drone-nya yang Amerika di Ukraina. Iya. Itu tentara Rusia yang hibrid. Hibrid bro. Lu drone bisa satu tuh ngejar lu tuh lu mau ngapain, lu mau tembak dia kagak bisa lu tembak dia. Jadi uang itu akan jadi hyper power mas. Jadi ketika negara-negara yang punya capital paling besar seperti Singapura, dia tinggal beli all the drone in the world. Kayaknya influencer mengatakan saat kerjasama kedua negara ini ya kayaknya bila bersatu ya pastinya Indonesia juga rasa iri ataupun sakit hati karena nggak diajak, itu pasti ada ya geng. Ya kenapa kita nggak diajak, kenapa rakyat Indonesia tidak diajak, padahal kita dekat antara Singapura Malaysia kayak gitu ya geng, antara kerjasamanya lah kayak gitu ya geng ya. Pendapat ikinya menurut abangnya tadi ya geng ya, SDM Malaysia dan Singapura lebih berkualitas daripada SDM kita. Itu fakta nyata, tidak perlu kita pungkiri. Kalau kalian sakit hati, kalau mengungkapkan fakta memang sakit, tapi terima saja. Biar kita berpikir ulang lagi, oh ternyata seperti ini ya, kita harus perbaiki lagi nih, supaya Singapura ataupun Malaysia ataupun negara-negara luar lah kayak gitu ya geng, mau berinvestasi di negara kita. Kalau Singapura dan Malaysia sudah bersatu, menjalinkan ekonomi yang kental, Indonesia dapat apanya bos? Dapat apanya Indonesia? Dapat ekspor dari Cina, dapat ekspor dari mana lagi? Kita nggak bisa ngekspor kayak gitu. Aduh. Perputaran di sini ada di Singapura dan Malaysia, geng. Makanya mereka bekerja sama, saling silaturahmi, saling mencontoh apa sih kemajuannya Singapura, kayak gitu ya, geng. Terus kita apa sih kemajuan dari Malaysia, kayak gitu, saling mencontoh, saling melengkapi, geng. Dan bener kata abangnya, SDM tuh penting buat kita, geng. Namun yang berkualitas. Namun kalau seperti kita pemikiran dungu dan lain sebagainya, yang katanya cinta NKRI, harga mati, buanglah. Kayak gitu, buang pemikiran hal itu. Kayak nggak ada harga mati. Kayak gitu, geng. Kita bukan di zaman penjajah sekarang. Kita sudah di zaman AI. Zamannya kita, negara kita mau memajukan negara kita. Iya, kalau di zamannya di zamannya penjajah, NKRI harga mati. Itu bisa diucapkan. Namun sekarang, geng, kita memikirkan keluarga kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang lain, orang-orang yang masih ketimpangan, kemiskinan di negara kita. Apa kalian nggak kasihan saat masuk berita, wah ini kayak gini, kayak gini, kayak nggak kasihan? Apa kalian tidak terketuk hatinya? Wah coba nih negara jiran, wah coba di negara Singapura, coba di negara Brunei. Apa tidak membandingkan seperti itu? Kan yang itulah yang kita inginkan, geng-geng semua. Oke, geng, mungkin percakapan ikinya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan pendapat ikinya. Kalau tidak suka, silakan. Kalau tak ada link juga, tak ada kota kayak gitu ya, tak ada internet, kalian boleh skip saja video kalian. Video ini tidak apa-apa, tak payah tonton, tak payah komen. Nanti kalian tambah sakit hati dengan fakta-fakta yang akan ikinya bagi. Anjay. Oke, geng, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.